Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nun dan mim yang bertasydid. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan hukum nun dan mim yang bertasydid. Jadi, hukum nun dan mim yang bertasydid memiliki hukum tersendiri. Nah, di dalam ilmu tajwid disebut dengan bacaan gunnah. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan nun yang bertasydid ataupun mim yang bertasydid, kita harus beri bacaan gunnah ya. Nah, seperti itu. Kemudian sebetulnya apa sih pengertian dari gunnah itu? Nah, kita lihat secara bahasa, gunnah itu gema atau dengung. Nah, sedangkan gunnah secara istilah itu suara yang keluar dari rongga hidung ketika pengucapan huruf nun dan mim. Jadi, gunnah itu adalah dengungan yang keluar dari rongga hidung. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada hukum bacaan gunnah. Nah, hukum dari bacaan gunnah itu wajib ya. Jadi ketika ada nun yang bertasydid maupun mim yang bertasydid, kita wajib memakai bacaan gunnah ini karena banyak sekali yang mengabaikannya. Nah, jadi kita sudah tidak keliru lagi ya. Ada bacaan gunnah di nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, kemudian di sini ada berapa sih huruf gunnah itu? Nah, huruf gunnah itu ada dua, yaitu huruf nun dan mim. Nah, hanya ada dua ya, nun dan mim. Tapi di sini ada catatan penting dalam setiap keadaan. Nah, jadi nanti ada beberapa keadaan pada huruf nun dan mim ini. Nah, pada pembahasan kali ini huruf nun dan mimnya itu dalam keadaan yang bertasydid. Nah, nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, nanti masih ada beberapa lagi keadaan pada huruf nun dan mim. Nah, contohnya ada lagi dalam keadaan yang berharokat seperti na, ni, nu. Nah, nunnya berharokat saja tanpa ada tasydidnya. Kemudian mim sama, mim yang berharokat seperti ma, mi, mu. Bukan lagi tentang mim bertasydid, itu keadaannya berbeda. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita berfokus pada huruf nun dan mim dalam keadaan yang bertasydid. Nah, sesuai dengan pembahasan kali ini ya, nun bertasydid dan mim bertasydid ya. Sebab nanti ada beberapa keadaan pada nun dan mim yang insya Allah di kesempatan lain saya akan jelaskan di setiap keadaannya itu apa saja untuk lebih jelasnya, seperti itu ya. Tapi untuk kali ini kita fokus di nun bertasydid dan mim bertasydid ya, seperti itu. Nah, kemudian ada tempo gunnah. Maksud tempo gunnah itu panjangnya bacaan gunnah atau berapa sih harokatnya gunnah itu. Nah, sebetulnya untuk tempo gunnah itu banyak sekali perbedaan pendapat. Nah, ada yang berpendapat 2 harokat, ada yang berpendapat lebih dari 2. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa lebih dari 4, seperti itu. Jadi tidak ada patokan khusus yang benar-benar jadi patokan untuk tempo bacaan gunnah ini.
tetapi kita pendekatannya untuk tempo guna di 2 harokat atau 3 harokat ya. Nah, tapi ingat, ini bukan jadi patokan untuk tempo guna ya, sebabnya kita masih banyak yang memakai lebih dari 3 harokat, bisa 4 seperti itu ya. Karena banyak juga yang berpendapat tempo guna itu tidak bisa dihitung dengan harokat seperti itu ya. Nah, jadi kita ambil ke pendekatannya saja, saking banyaknya perbedaan pendapat mengenai tempo guna ini. Jadi untuk memudahkan, kita coba ikuti pendekatan di 2 harokat atau 3 harokat. Seperti itu ya filosofinya mengenai tempo guna. Nah, kemudian di sini ada makhraj guna. Nah, betulnya makhraj guna itu atau keluarnya bacaan guna itu dari mana? Nah, guna ini keluar dari makhraj al-khaisum atau rongga hidung. Nah, kenapa dijelaskan lebih detail harus keluar dari al-khaisum atau rongga hidung? Nah, sebab nanti makhraj itu keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu kan berbeda-beda. Ada yang dari al-jauf, ada dari tenggorokan, ada yang dari lisan, dari 2 bibir, dan ini yang terakhir keluar dari al-khaisum, rongga hidung. Nah, jadi guna harus keluar dari rongga hidung ya, dinaikkan ke rongga hidung seperti itu ya. Nah, untuk memudahkannya, kita lihat contoh dari nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid. Nah, ini contoh yang pertama untuk nun bertasdid. Nah, di sini ada yang bunyi inna. Nah, inna. Nah, cara bacanya seperti itu ya. Saya ambil yang di 3 harokat ya. Inna. Cara bacanya adalah kita sempurnakan tasydidnya dulu, karena ini temanya nun bertasydid, jadi harus sempurnakan tasydidnya dulu. Nah, setelah kita sempurnakan tasydidnya, kita beri gunah. Nah, kita beri dengungannya ditahan sampai 3 harokat. Saya ambil di 3 harokat ya, seperti itu. Nah, jadi jangan keliru, jangan hanya inna. Nah, tasydidnya sudah betul inna, tapi dia tidak pakai dengungan. Nah, itu yang keliru ya, harus ditahan sampai 3 harokat, dan kalau masukkan ke makhraj al-khaisum, rongga hidung. Nah, seperti itu ya. Nah, dan jangan lupa ya, jika kita menggunakan huruf nun bertasydid maupun mim bertasydid, itu harus rasi, harus ragam semuanya. Ketika satu bacaan kita mengambil 3 harokat, nah kita harus konsisten, kita harus menyamaratakan untuk bacaan gunah semua 3 harokat seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua dari nun bertasydid lagi, berbunyi walakinna. Nah, disempurnakan dulu tasydidnya, kemudian kita beri dengungan ya, kita berikan guna dengan cara ditahan sampai 3 harokat, keluarnya dari al-khaisum, rongga hidung. Yang keliru ketika membacanya walakinna. Nah, sudah betul tasydidnya, tasydidnya sudah sempurna, tapi kurang apanya, gunahnya tidak ditahan selama 3 harokat seperti itu ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga dari contoh nun yang bertasydid itu bunyinya minal jinnati. Nah, saya ambil yang 3 harokat ya, jadi harus rasi semua, harus 3 harokat setiap satu kali. Misalkan satu surat ya, kita mau ambil yang 3 harokat, jadi harus 3 harokat semua.
ketika bertemu dengan bacaan gunnah. Seperti itu ya. Kemudian ada contoh dari mim bertasdid. Nah, di sini saya ambil yang 3 harokat juga ya. Nah, contohnya fa'amman, fa'amman. Nah, sempurnakan dulu tasdidnya karena memang seri dari mim bertasdid, jangan sampai tidak ditekan dulu karena tasdidnya. Kemudian kita beri gunnah dengungan dengan cara ditahan selama 3 harokat ya, dan makhrajnya langsung ke rongga hidung seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua dari mim yang bertasdid itu bunyinya tsumma ilaihi turja'un. Nah, tumma. Nah, di sini sempurnakan dulu tasdidnya Nah, kemudian ditahan gunnahnya dengungannya selama 3 harokat. Tumma ilaihi turja'un. Yang keliru ketika hanya ditasdidkan saja tapi tidak diberi gunnah. Contohnya yang keliru seperti ini ya. Tumma ilaihi. Nah, harusnya ditahan dulu, ditahan dengungannya selama 3 harokat seperti ini ya. Tumma. Nah, harus seperti itu ya, karena bacaan gunnah itu tadi wajib ya. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang hukum nun dan mim yang bertasdid. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.